Halo dan selamat datang kembali. Kita sering dengarkan kalau aturan lingkungan itu beban buat bisnis. Pilihannya seolah cuma dua, jaga lingkungan atau ya jaga daya saing. Nah hari ini kita akan telaah lebih dalam sebuah gagasan yang cukup menantang pandangan itu. Sumber kita kali ini adalah bab 9 dari buku klasik On Competition karya Michael E. Porter yang ditulisnya bersama Klaas van der Linde. Judul babnya provokatif nih, Green and Competitive, hijau dan kompetitif. Jadi fokus kita sepenuhnya pada argumen inti dari bab ini ya, misi kita. Ya, membongkar logika di balik klaim bahwa menjaga lingkungan dan meningkatkan daya saing itu bukan hanya mungkin berjalan beriringan, tapi bahkan bisa saling memperkuat. Kita akan lihat bagaimana Porter dan van der Linde ini mencoba membalikkan anggapan umum bahwa regulasi lingkungan pasti menghambat bisnis Anda. Mari kita mulai dari titik berangkat yang paling umum dulu kali ya, pandangan tradisional yang sepertinya logis sekali. Betul. Pandangan konvensional ini yang masih sangat kuat lah di banyak kalangan bisnis dan pembuat kebijakan pada dasarnya melihat adanya trade-off atau pertukaran yang seolah tak terhindarkan gitu. Pikirannya gini, standar lingkungan yang lebih ketat, misalnya batas emisi atau aturan limbah, itu artinya biaya tambahan bagi industri. Mau nggak mau, perusahaan harus investasi alat baru, mengubah proses, atau mungkin bayar biaya pembuangan yang lebih mahal. Nah, biaya tambahan ini dianggap langsung gitu ya, mengerus profitabilitas dan Mengurangi daya saing mereka, ya, apalagi di pasar global. tepat, terutama melawan pesaing dari negara dengan aturan yang mungkin lebih longgar. Jadi fokus utamanya selalu pada compliance cost atau biaya kepatuhan itu tadi. Logikanya tampak lurus aja kan? Lebih banyak aturan, lebih mahal, daya saing turun. Titik. Sederhana. Iya, kedengarannya sangat masuk akal di permukaan. Maksudnya, kalau harus pasang filter mahal atau mengolah limbah B3, biayanya kan nyata, kelihatan langsung. Tapi Porter dan van der Linde ini datang dengan kacamata yang, wah sama sekali berbeda ya. Yang kemudian dikenal sebagai hipotesis Porter. Gimana persisnya mereka melihat ini? Nah, ini dia. Mereka membalik logikanya. Inti dari argumen mereka yang mungkin dulu radikal ya, dan sekarang pun mungkin masih terasa begitu bagi sebagian orang, adalah bahwa polusi dalam berbagai bentuknya, entah itu emisi udara, limbah cair, atau sampah padat, itu pada dasarnya adalah manifestasi dari pemborosan ekonomi. Itu tanda adanya inefisiensi sumber daya. Coba bayangkan deh, energi yang terbuang jadi panas tak berguna. Bahan baku bernilai tinggi ikut terbuang bersama limbah. Proses kimia yang reaksinya nggak sempurna jadi menghasilkan produk sampingan tak diinginkan, atau sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam produk akhir. Polusi, kata mereka, seringkali adalah tanda sumber daya yang tidak produktif atau nggak termanfaatkan sepenuhnya. Gitu. Jadi polusi itu bukan sekedar masalah lingkungan yang ada di luar sana, tapi justru cerminan pemborosan di dalam operasi bisnis itu sendiri. Wah, ini cara pandang yang fundamentalnya beda banget ya. Tepat sekali. Analoginya, ini mirip dengan revolusi pemikiran tentang kualitas produk yang terjadi di tahun 80-an. Masih ingat kan? Dulu, pandangan umumnya kan kualitas yang lebih baik itu pasti lebih mahal. Butuh lebih banyak inspeksi, lebih banyak pengerjaan ulang, bahan baku lebih bagus, dan seterusnya, gitu kan? Tapi kemudian para pemikir kualitas seperti Deming dan Juran menunjukkan bahwa pandangan itu keliru. Cacat atau kualitas buruk itu justru tanda proses produksi atau desain produk yang nggak efisien. Biaya kualitas yang sesungguhnya justru datang dari kegagalan dari produk cacat, klaim garansi, kehilangan pelanggan, bukan dari upaya pencegahan. Dengan membangun kualitas sejak awal, dengan memperbaiki proses, biaya justru bisa turun drastis karena pemborosan berkurang. Oke. Jadi logika kualitas itu diterapkan ke lingkungan. Iya, Porter dan van der Linde menerapkan logika serupa untuk lingkungan. Polusi itu tanda pemborosan sumber daya. Emisi gas yang nggak perlu mungkin berarti reaksi kimia yang nggak efisien. Limbah padat mungkin berarti bahan baku berharga terbuang percuma. Biaya untuk menangani dan membuang limbah berbahaya itu kan biaya tambahan yang sebetulnya bisa dihindari kalau prosesnya didesain ulang biar nggak menghasilkan limbah itu. Jadi, ketika sebuah perusahaan didorong seringkali oleh regulasi untuk mengurangi dampak lingkungannya, mereka terpaksa berinovasi.
Dan inovasi ini misalnya dalam bentuk teknologi baru, proses produksi yang lebih efisien, atau penggunaan bahan baku alternatif, seringkali tidak hanya mengurangi polusi tapi juga meningkatkan produktivitas sumber daya. Nah, peningkatan produktivitas inilah kuncinya. Keuntungan dari peningkatan produktivitas ini bisa jadi cukup besar untuk mengimbangi atau bahkan melebihi biaya awal yang dikeluarkan untuk mematuhi regulasi lingkungan. Porter dan van der Linde menyebut fenomena ini sebagai innovation offsets atau imbal hasil inovasi. Imbal hasil inovasi, innovation offsets. Konsep ini menarik sekali, tapi ini kan teori ya. Seberapa nyata sih dampaknya di lapangan? Ada nggak contoh-contoh perusahaan yang benar-benar mengalami imbal hasil inovasi ini? Di mana investasi untuk lingkungan malah jadi untung gitu? Tentu. Dan ini penting ya, biar konsepnya jadi lebih konkret. Dalam teks sumber kita, ada beberapa contoh klasik yang mereka angkat. Pertama ada Rompuleng. Itu raksasa kimia asal Prancis. Mereka punya masalah dengan produk sampingan dari produksi serat nilon, yaitu senyawa kimia yang disebut diacids. Nah, sebelumnya, limbah ini dianggap nggak berguna dan dibakar begitu saja. Ya tentu dengan biaya dan dampak lingkungan kan? Namun melalui upaya inovasi, mereka berhasil menemukan cara untuk memurnikan dan mengubah diacids ini jadi produk yang bisa dijual. Misalnya jadi aditif untuk pewarna tekstil atau bahan penyama kulit. Setelah melakukan investasi awal yang nggak kecil ya, sekitar 76 juta franc pada saat itu, mereka dilaporkan berhasil meraup pendapatan tahunan sekitar 20 juta franc. Dari sesuatu yang dulunya cuma beban biaya pembuangan. Ini contoh bagus banget bagaimana limbah bisa jadi produk bernilai. Wah, luar biasa. Dari limbah jadi duit ya? Pada proses produksi mereka, Dow misalnya, dalam pembuatan salah satu bahan kimia pertaniannya, berhasil merekayasa ulang prosesnya sehingga secara drastis mengurangi limbah produk sampingan. Ini nggak cuma memangkas biaya penanganan limbah, tapi yang lebih penting, meningkatkan yield atau hasil produk dari jumlah bahan baku yang sama. Jadi lebih efisien ya, input sama hasilnya lebih banyak. Iya, jadi lebih banyak produk terjual dari input yang sama, plus biaya limbah turun. Chiba Gaiji juga melaporkan kesuksesan serupa dalam produksi zat pewarna, di mana perubahan proses mengurangi limbah dan kebutuhan air secara signifikan sambil meningkatkan kualitas produk. Satu lagi yang sering dikutip itu 3M, perusahaan yang memang terkenal lah ya dengan budaya inovasinya. Dalam salah satu lini produksi perekat mereka menghadapi masalah limbah berbahaya dari proses pengujian kualitas yang lama dan boros bahan kimia. Tim di 3M kemudian mengembangkan teknik pengujian kualitas batch yang jauh lebih cepat dan efisien. Hasilnya, mereka berhasil mengurangi timbulan limbah berbahaya sebanyak 110 ton per tahun, dan penghematan biayanya lebih dari $200.000 per tahun. Yang menarik, inovasi ini dicapai dengan investasi tambahan yang minimal sekali. Ini benar-benar contoh klasik innovation offset. Tekanan apasi masalah lingkungan memicu solusi cerdas yang juga untung secara finansial. Luar biasa ya. Contoh-contoh itu menunjukkan bagaimana fokus pada proses bisa menghasilkan keuntungan tak terduga. Tadi Anda sebutkan juga Chiba Gaiji mengalami peningkatan kualitas produk. Apa memang manfaatnya bisa meluas sampai ke produk akhir yang diterima konsumen? Bukan hanya efisiensi di dalam pabrik aja? Oh, sangat bisa. Inovasi yang dipicu oleh pertimbangan lingkungan seringkali punya dampak positif berantai. Produk yang dihasilkan dari proses yang lebih bersih dan efisien bisa jadi punya karakteristik yang lebih unggul. Misalnya nih, kualitasnya bisa lebih tinggi atau lebih konsisten. Kenapa? Ya karena proses yang lebih terkontrol untuk mengurangi limbah seringkali juga menghasilkan produk akhir yang lebih seragam atau murni. Terus, lebih efisien sumber daya saat digunakan. Produk yang didesain ulang jadi ramah lingkungan seringkali juga lebih hemat energi atau air saat dipakai konsumen. Ini kan jadi nilai jual tersendiri. Iya juga ya. Lebih aman, tentu saja. Mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya dalam proses produksi pasti bikin produk akhirnya lebih aman bagi pengguna dan lingkungan. Biaya kemasan juga bisa lebih rendah. Desain kemasan yang minimalis atau pakai bahan daur ulang bisa mengurangi biaya material dan transportasi. Bahkan, nilai jual kembali atau nilai sisa scrap value bisa lebih tinggi. Produk yang dirancang biar gampang dibongkar atau didaur ulang di akhir masa pakainya bisa punya nilai sisa material yang lebih tinggi.
Scrap value ini ya nilai barang itu pas udah nggak kepake lagi buat didaur ulang atau diambil komponennya. Oke, jadi manfaatnya bisa banyak ya sampai ke nilai sisa barang? Betul. Contohnya nih, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan di Jerman atau Skandinavia. Ketika regulasi daur ulang dan pengurangan kemasan mulai diterapkan di sana, beberapa perusahaan melihatnya sebagai peluang. Mereka gerak cepat, berinovasi dalam desain produk dan kemasan. Hasilnya, mereka nggak cuma patuh aturan, tapi juga dapat first mover advantage, keunggulan sebagai pelopor gitu. Mereka berhasil ciptakan dan kuasai pasar untuk produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan efisien kemasannya, sesuatu yang kemudian diminati juga di pasar global. Ah, pinter mereka memanfaatkan momentum ya. Atau lihat contoh Cummins Engine di Amerika Serikat. Mereka kan produsen mesin diesel besar. Ketika AS menerapkan standar emisi yang ketat banget untuk mesin diesel, ini jadi tantangan besar buat Cummins. Tapi, mereka responsnya dengan investasi besar di riset dan pengembangan buat ciptakan teknologi mesin diesel rendah emisi. Awalnya mungkin terasa kayak beban biaya yang dipaksakan regulasi ya, namun keunggulan teknologi yang mereka kembangkan ini ternyata jadi aset berharga. Ketika negara-negara lain, terutama di Eropa, mulai adopsi standar emisi serupa, Cummins udah siap. Udah punya barangnya? Udah punya produk yang dibutuhkan pasar global. Ini memberi mereka keunggulan kompetitif signifikan atas pesaing yang lebih lambat beradaptasi. Jadi tekanan regulasi di pasar domestik itu justru bisa jadi semacam latihan atau investasi paksa yang bikin mereka lebih siap dan unggul pas bersaing global ya. Ini pelajaran penting tentang cara memandang regulasi, tapi ini memunculkan pertanyaan yang logis sekali. Kalau memang berinovasi untuk lingkungan itu terbukti bisa menguntungkan, seperti contoh-contoh tadi, kenapa perusahaan nggak otomatis melakukannya aja sih? Kenapa harus nunggu didorong atau bahkan dipaksa oleh regulasi? Bukankah naluri bisnis itu cari untung dimanapun ada? Nah, itu pertanyaan krusial. Dan Porter serta Van der Linde memberikan jawaban yang sangat realistis, nggak naif lah. Mereka mengakui bahwa dunia bisnis itu ya jauh dari kondisi ideal yang diasumsikan di teori ekonomi sederhana. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan seringkali melewatkan peluang inovasi lingkungan yang sebenarnya menguntungkan. Pertama, informasi yang nggak sempurna. Manajer mungkin nggak sadar sepenuhnya potensi penghematan atau peningkatan produktivitas yang tersembunyi di isu lingkungan. Biaya lingkungan seringkali ngumpet di akun overhead atau nggak terlacak dengan baik. Nggak kelihatan langsung ya? Betul. Kedua, waktu dan perhatian yang terbatas. Manajer kan dibanjiri berbagai prioritas. Fokus mereka mungkin lebih ke isu bisnis mendesak lainnya. Jadi peluang inovasi lingkungan yang mungkin butuh waktu dan upaya awal lebih besar jadi terabaikan gitu aja. Ketiga, inersia organisasi. Ada keengganan alami untuk berubah dalam organisasi besar. Orang cenderung berpegang pada cara-cara lama yang udah dikenal. Ya tahu sendirilah, kita selalu melakukannya seperti ini. Mengubah proses produksi atau strategi produk itu kan rumit dan berisiko. Iya, resistensi terhadap perubahan itu nyata. Dan keempat, insentif yang nggak selaras. Sistem insentif internal perusahaan seringkali lebih menghargai pencapaian target jangka pendek. Misalnya volume produksi atau potong biaya operasional yang paling gampang terlihat. Investasi dalam inovasi lingkungan, yang manfaatnya mungkin baru terasa jangka menengah atau panjang, bisa jadi kurang menarik bagi manajer yang diukur kinerjanya per kuartal atau per tahun. Oke, jadi banyak faktor internal yang bikin peluang itu terlewat ya? Nah, disinilah peran regulasi lingkungan yang dirancang dengan baik menjadi sangat penting. Regulasi itu nggak cuma berfungsi sebagai tongkat pemaksa, tapi juga bisa bertindak sebagai kacamata atau pemicu positif. Pertama, memberi sinyal. Regulasi bisa menyoroti adanya potensi inefisiensi sumber daya atau area perbaikan teknologi yang mungkin selama ini luput dari perhatian internal perusahaan, kayak lampu sorot gitu. Kedua, meningkatkan kesadaran. Adanya aturan baru, mau nggak mau memaksa perusahaan untuk secara serius mengukur dan memperhatikan dampak lingkungan mereka. Nah, ini bisa membuka mata terhadap peluang inovasi. Jadi dipaksa melihat ya? Ya. Ketiga, menciptakan tekanan positif. Tekanan eksternal dari regulasi bisa memotivasi dan kasih justifikasi bagi manajer untuk alokasikan sumber daya dan perhatian pada pencarian solusi inovatif yang mungkin sebelumnya dianggap nggak prioritas. Keempat, menyamakan kedudukan atau leveling the playing field. Regulasi memastikan bahwa semua pesaing dalam industri menghadapi tuntutan serupa.
Ini penting, karena melindungi perusahaan yang proaktif berinovasi, biar nggak dirugikan oleh pesaing yang memilih numpang gratis atau abaikan tanggung jawab lingkungan demi biaya lebih rendah jangka pendek. Regulasi ciptakan kondisi di mana inovasi jadi strategi yang lebih aman dan rasional. Jadi fair play gitu ya? Betul. Sumber kita nyebut contoh menarik dari program Green Lights yang dijalankan oleh EPA, Badan Perlindungan Lingkungan AS dulu. Program ini sifatnya sukarela, dorong perusahaan beralih ke teknologi pencahayaan yang lebih hemat energi. Yang mengejutkan, banyak perusahaan ternyata selama ini melewatkan peluang penghematan energi yang signifikan banget dari ganti lampu ini. Seringkali dengan tingkat pengembalian investasi, ROI, yang tinggi banget, bisa balik modal setahun 2 tahun aja. Wah, sayang banget ya dilewatkan. Iya kan? Mereka baru terbangun dan ambil tindakan setelah didorong dan difasilitasi oleh program Green Lights. Ini nunjukin bahwa memang ada uang 100.000 yang seolah tergeletak di lantai tapi nggak diambil perusahaan karena berbagai alasan tadi. Kurang info, kurang perhatian, atau inersia. Regulasi atau program semacam ini bisa bantu menyadarkan mereka. Jadi, regulasi itu seperti kacamata atau alarm ya, yang bantu perusahaan lihat peluang efisiensi dan inovasi yang mungkin terlewatkan karena kesibukan sehari-hari atau cara pandang lama. Tapi ini juga berarti nggak semua regulasi bakal hasilkan efek positif ini dong. Kalau regulasinya salah desain malah bisa kontraproduktif kan? Sumber kita sempat singgung tuh gimana pendekatan regulasi di AS yang seringkali konfrontatif dan kaku justru bisa hambat inovasi dan naikkan biaya. Benar sekali. Ini poin yang sangat penting. Hipotesis Porter ini tidak berarti semua regulasi lingkungan otomatis baik untuk daya saing. Justru sebaliknya, Porter dan van der Linde sangat menekankan bahwa jenis regulasi itu sangat menentukan hasilnya. Regulasi yang buruk, yang kaku, yang mendikte teknologi spesifik yang harus dipakai, itu pendekatan command and control tradisional ya, atau yang prosesnya birokratis dan nggak pasti, justru bisa ciptakan beban biaya yang nggak perlu dan mematikan semangat inovasi. Jadi malah bikin susah ya? Iya. Contoh ekstrim yang disinggung dalam sumber adalah studi dari Rand Institute tentang program Superfund di AS. Itu program besar buat bersihkan lokasi limbah berbahaya yang tercemar parah. Studi itu menemukan bahwa sebagian besar dana yang dikeluarkan dalam program ini ternyata habis bukan buat kegiatan pembersihan fisik, tapi buat biaya hukum litigasi antar pihak yang bertanggung jawab dan biaya administrasi yang membengkak. Waduh, habis di prosesnya dong. Nah, itu contoh gimana proses regulasi yang buruk bisa sangat nggak efisien dan mahal. Ini memperkuat persepsi bahwa lingkungan dan ekonomi itu bertentangan dan bikin perusahaan cenderung defensif. Cuma lakukan kepatuhan minimal dengan biaya serendah mungkin. Pola pikir statis kayak gini bahaya. Oke, jadi kalau regulasi yang buruk itu kaku, fokus pada metode, birokratis, lalu seperti apa ciri-ciri regulasi lingkungan yang efektif? Menurut Porter dan van der Linde, regulasi yang punya potensi memicu imbal hasil inovasi tadi. Mereka mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci nih dari regulasi lingkungan yang cerdas dan berpotensi dorong daya saing. Ini bukan sekedar daftar checklist ya, tapi prinsip-prinsip desain. Pertama, dan mungkin paling penting, fokus pada hasil, outcome, bukan mendikte metode. Regulator sebaiknya tetapkan target kinerja lingkungan yang jelas dan terukur. Misalnya batas maksimum emisi per unit produk. Tapi kasih fleksibilitas dan kebebasan penuh ke perusahaan untuk berinovasi, cari cara terbaik, termurah, paling efisien, buat capai target itu. Jangan dipaksa pakai teknologi tertentu ya. Betul. Jangan paksakan satu jenis teknologi terbaik versi regulator. Karena industri seringkali lebih tahu solusi paling efektif untuk kondisi spesifik mereka. Beri ruang untuk kreativitas mereka lah. Kedua, mendorong inovasi berkelanjutan bukan sekedar kepatuhan statis. Regulasi yang baik seharusnya nggak cuma tetapkan standar minimum, tapi juga ciptakan insentif bagi perusahaan untuk terus cari cara melampaui standar itu. Mekanisme berbasis pasar kayak pajak polusi, makin banyak polusi, makin mahal pajaknya. Atau sistem izin yang dapat diperdagangkan, tradable permits, di mana perusahaan yang bisa kurangi emisi lebih dari kewajibannya bisa jual kuota emisinya ke perusahaan lain, itu sangat efektif buat ini. Ini kasih keuntungan finansial langsung buat inovator lingkungan. Jadi ada insentifnya ya? Ketiga, regulasi yang stabil dan dapat diprediksi. Inovasi butuh investasi jangka panjang kan? Kalau aturan main terus berubah-ubah nggak terduga, perusahaan bakal ragu investasi besar di teknologi atau proses baru. Mereka butuh kepastian bahwa standar hari ini bakal berlaku cukup lama biar investasi mereka balik modal dan hasilkan untung. Fase transisi yang jelas juga penting. Keempat,
Proses regulasi yang partisipatif dan informatif. Bikin regulasi dalam ruang hampa tanpa masukan industri seringkali hasilnya nggak praktis atau kurang efektif. Proses yang libatkan konsultasi dengan industri sejak awal bisa manfaatkan pengetahuan teknis dan ekonomi industri, bangun pemahaman bersama, dan kurangi potensi permainan kucing-kucingan antara regulator dan perusahaan yang sama-sama punya info lengkap. Tentu, ini harus dijaga biar nggak jadi ajang lobi yang melemahkan standar ya. Harus seimbang ya. Kelima, menyamakan standar antar wilayah jika memungkinkan. Perbedaan standar lingkungan yang mencolok antar daerah atau negara bisa ciptakan distorsi persaingan dan dorong perusahaan lari ke lokasi dengan aturan paling longgar. Itu fenomena race to the bottom. Harmonisasi standar, setidaknya pada level tertentu, bisa cegah ini dan pastikan persaingan lebih adil berdasarkan inovasi, bukan hindari tanggung jawab. Dan terakhir, meminimalkan biaya proses regulasi itu sendiri. Birokrasi yang berbelit-belit, proses izin yang lama dan gak pasti, sengketa lewat litigasi yang mahal dan makan waktu, semua ini nambah beban biaya yang gak produktif. Proses regulasi harus dibuat seefisien mungkin, misalnya dengan batas waktu izin yang jelas, atau dorong mekanisme penyelesaian sengketa alternatif kayak mediasi atau arbitrase. Kedengarannya sangat logis ya, jadi kuncinya bukan sekedar lebih ketat atau lebih longgar, tapi lebih cerdas. Regulasi yang fokus hasil, fleksibel metodenya, kasih insentif inovasi, dan prosesnya efisien. Ada contoh sukses nyata dari penerapan pendekatan regulasi kayak gini? Ada. Contoh klasik yang sering diangkat, termasuk dalam bab ini, adalah pengalaman industri pulp dan kertas di negara-negara Skandinavia. Swedia, Finlandia, Norwegia itu. Mereka hadapi regulasi lingkungan yang sangat ketat terkait penggunaan klorin dalam proses pemutihan pulp kertas. Kenapa? Karena klorin menghasilkan limbah dioksin yang berbahaya. Regulasi ini, yang didorong tekanan publik dan kesadaran lingkungan yang tinggi, memaksa industri mereka investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan teknologi pemutihan alternatif yang bebas klorin, totally chlorine free, TCF, atau pakai klorin dalam jumlah minimal, elemental chlorine free, ECF. Pasti berat ya awalnya? Awalnya, ini tentu tantangan biaya yang signifikan. Namun perusahaan-perusahaan Skandinavia ini berhasil kembangkan teknologi proses baru yang inovatif. Dan apa hasilnya? Mereka nggak cuma berhasil penuhi regulasi domestik yang ketat, tapi juga jadi pemimpin global dalam teknologi pulp dan kertas ramah lingkungan. Ketika permintaan pasar global untuk kertas bebas klorin mulai tumbuh pesat, didorong kesadaran konsumen dan kampanye lingkungan di negara lain, perusahaan Skandinavia ini udah siap. Udah punya teknologinya, udah punya produknya. Betul, mereka berhasil ubah tekanan regulasi domestik jadi keunggulan kompetitif global yang signifikan di segmen pasar yang bernilai tinggi dan terus berkembang. Ini contoh nyata bagaimana regulasi yang tepat, yang fokus pada hasil, kurangi klorin, dan kasih ruang inovasi bisa pacu daya saing jangka panjang. Cerita Skandinavia itu kuat banget ya pesannya, mengubah beban jadi peluang emas di pasar global. Jadi kalau kita tarik benang merahnya untuk Anda yang mungkin ada di dunia bisnis atau industri ini, pesan dari Porter dan van der Leen ini sebenarnya cukup radikal. Alih-alih secara refleks lihat setiap proposal regulasi lingkungan baru sebagai ancaman yang harus dilawan mati-matian, mungkin ada baiknya berhenti sejenak dan bertanya, adakah peluang inovasi atau efisiensi tersembunyi di balik tantangan ini? Mungkinkah standar baru ini, kalau kita sikapi secara proaktif, justru bisa jadi pemicu untuk tingkatkan produktivitas sumber daya kita, perbaiki proses, atau bahkan ciptakan produk atau layanan baru yang lebih unggul? Tentu ini nggak mudah ya. Iya, nggak mudah pastinya. Ini menuntut perubahan cara pandang internal. Perusahaan perlu punya sistem pelacakan biaya lingkungan yang lebih baik, bukan cuma biaya buang limbah yang kelihatan, tapi juga biaya dari energi yang terbuang, bahan baku nggak termanfaatkan, atau potensi resiko tanggung jawab di masa depan. Perlu sistem akuntansi manajemen yang bisa ukur dan soroti inefisiensi sumber daya ini. Dan yang paling penting, pemikiran tentang lingkungan dan efisiensi sumber daya perlu diintegrasikan ke dalam strategi bisnis inti, ke R&D, desain produk, manajemen operasi, pemasaran, bukan cuma ditempatkan sebagai fungsi kepatuhan compliance yang terpisah dan defensif di pojok kantor. Jadi nggak cuma jadi beban di akhir ya. Betul, kita bisa lihat kontrasnya misalnya antara industri mobil AS yang selama bertahun-tahun cenderung melawan standar efisiensi bahan bakar, Cape A Standards, sementara pabrikan Jepang dan sebagian Eropa melihatnya sebagai tantangan inovasi. Hasilnya kita tahu kan, mereka yang berinovasi akhirnya mendominasi pasar global dengan mobil yang lebih irit, canggih, dan diminati konsumen.
Perlawanan terhadap regulasi mungkin bisa tunda biaya jangka pendek, tapi seringkali korbankan daya saing jangka panjang. Dan penting juga untuk diingat, ini bukan hanya soal hubungan antara perusahaan dan regulator saja. Aktor lain dalam masyarakat juga punya peran penting. Kelompok lingkungan misalnya. Secara tradisional, mereka sering dipandang cuma sebagai pihak oposisi, penuntut standar yang lebih tinggi. Namun, dalam kerangka berpikir hijau dan kompetitif ini, peran mereka bisa lebih konstruktif loh. Selain terus menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan, mereka juga bisa jadi pendorong regulasi yang cerdas, regulasi yang dorong inovasi. Bukan sekedar membebani. Mereka juga bisa berperan penting sebagai penyebar informasi tentang praktik terbaik, teknologi baru, atau solusi inovatif yang mungkin belum diketahui luas oleh industri atau konsumen. Jadi bisa jadi mitra juga ya dalam arti tertentu. Bisa jadi. Sumber kita kasih contoh menarik dari Greenpeace Jerman. Di awal 90-an, waktu isu penipisan lapisan ozon akibat CFCs di lemari es lagi panas-panasnya, Greenpeace nggak cuma kampanye menentang CFC. Mereka secara aktif cari dan promosikan teknologi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Mereka kerjasama dengan perusahaan kecil di Jerman Timur buat kembangkan prototipe lemari es Green Freeze yang pakai campuran hidrokarbon, propanabutana sebagai pendingin. Ini nggak rusak ozon dan juga lebih hemat energi. Greenpeace bahkan sampai bantu iklankan dan kumpulkan pesanan awal buat produk ini. Langkah proaktif ini berhasil dobrak kelengganan industri besar waktu itu buat beralih dari CFC. Dan akhirnya teknologi Green Freeze diadopsi secara global. Wah, sampai segitunya ya Greenpeace, luar biasa. Contoh lain masih dari Jerman, Greenpeace juga berperan dorong penggunaan kertas bebas klorin, TCF. Mereka terbitkan edisi khusus majalah mereka yang dicetak seluruhnya di kertas TCF sebagai bukti bahwa teknologi ini udah ada dan kualitasnya baik. Aksi ini dikombinasikan dengan tekanan publik, kemudian dorong penerbit-penerbit besar kayak majalah berita Der Spiegel buat beralih pakai kertas TCF. Ini nunjukin gimana kelompok lingkungan bisa berperan gak cuma sebagai pengawas, tapi juga sebagai katalisator solusi inovatif. Itu contoh-contoh yang menarik sekali, menunjukkan bagaimana kolaborasi atau setidaknya peran konstruktif dari berbagai pihak bisa percepat transisi ke arah yang lebih hijau dan kompetitif. Jadi kalau kita kembali kepada Anda sebagai pendengar, inti dari pengelaahan kita berdasarkan bab green and kompetitif ini adalah sebuah pergeseran paradigma fundamental. Dari narasi lama yang mempertentangkan lingkungan versus ekonomi menjadi sebuah kemungkinan bahwa lingkungan dan ekonomi bisa berjalan selaras, bahkan saling memperkuat. Bagi Anda yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan, pengembangan produk, manajemen operasi, atau bahkan perumusan kebijakan publik, memahami dinamika imbal hasil inovasi ini menawarkan sebuah lensa baru. Ini adalah tentang melihat tantangan regulasi lingkungan bukan sekedar sebagai beban biaya yang harus diminimalkan, tapi sebagai potensi pemicu untuk menemukan cara-cara baru yang lebih cerdas, lebih efisien, dan pada akhirnya lebih kompetitif dalam memanfaatkan sumber daya. Mari kita coba rangkum pesan kuncinya sebelum kita akhiri ya. Bab ini, Green and Competitive, secara mendasar menantang pandangan tradisional tentang pertukaran yang tak terhindarkan antara kesehatan lingkungan dan kekuatan ekonomi. Hipotesis Porter yang dijabarkan di dalamnya menegaskan bahwa regulasi lingkungan yang dirancang dengan cerdas, yang fokus pada hasil, fleksibel, dan berbasis insentif dapat memacu gelombang inovasi. Inovasi ini seringkali nggak cuma kurangi polusi, tapi juga tingkatkan produktivitas penggunaan sumber daya, karena polusi itu ya pemborosan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan, bukan menurunkan daya saing perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Betul sekali. Dan ini sangat konsisten dengan argumen Porter yang lebih luas dalam keseluruhan buku On Competition dan karya-karyanya yang lain. Yaitu bahwa cara paling ampuh untuk atasi masalah-masalah sosial yang kompleks, termasuk isu lingkungan, bukanlah dengan mempertentangkannya dengan kemajuan ekonomi, tapi dengan mencari solusi kompetitif, mencari cara-cara di mana kemajuan sosial, lingkungan yang lebih bersih dalam hal ini, dan kemajuan ekonomi, produktivitas, inovasi, daya saing bisa berjalan seiring dan saling mendukung. Ini adalah tentang menyelaraskan tujuan-tujuan tersebut, bukan memaksakan pilihan sulit di antara keduanya.
Lingkungan adalah salah satu arena krusial di mana penyelarasan ini, menurut Porter, sangat mungkin dicapai dan sangat penting untuk dikejar. Nah, sebagai penutup, ini sebuah pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Dengan mengadopsi kerangka berpikir hijau dan kompetitif ini, coba lihat kembali tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi oleh industri Anda, perusahaan Anda, atau bidang kebijakan tempat Anda berkecimpung saat ini. Mungkinkah beban atau biaya yang selama ini Anda rasakan atau khawatirkan itu sebenarnya menyembunyikan peluang yang belum tergali? Peluang untuk melakukan inovasi, proses, atau produk yang signifikan? Peluang untuk meningkatkan produktivitas sumber daya yang selama ini terabaikan? Dan pada akhirnya, peluang untuk membangun keunggulan kompetitif yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih telah menyimak penelaahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.